Dan jumpa lagi kita bersama di playlist tutorial belajar mesin learning. Kali ini saya coba untuk membawakan perbandingan antara total sih ada 6 algoritma klasifikasi yang masuk dalam kategori unsupervised. Jadi kalau di video sebelumnya yang bisa kalian lihat di atas ini itu ada 4 yang pernah saya ulas. Jadi dari nearest neighbor, kemudian ada decision tree, terus juga ada naive Bayes, kemudian yang terakhir adalah support vector mesin. Oke, jadi kali ini dua tambahannya adalah stochastic gradient descent ya, atau SGD. Terus juga ada neural network models. Jadi dua tambahan ini melengkapi dari total ada 6 ya yang bisa kita compare atau kita bandingkan dalam video kita kali ini. Jadi buat kalian support terus channel ini dengan cara klik subscribe bila kalian belum. Oke, jadi untuk data seperti biasa kita akan ambil dari GitHub yang pernah kita gunakan di video-video sebelumnya, yaitu data yang bersumber dari Vlog 101. Jadi data ini itu adalah data yang berisi sebanyak 200 row ya, 200 row. Buat kalian yang belum melihat videonya nanti bisa kalian lihat ya. Jadi data ini itu merupakan data kunjungan dari 200 orang ke dalam ke sebuah mall, di mana mall tersebut itu banyak transaksi yang dilakukan oleh 200 pengunjung tersebut ya. Ada pria wanita, kemudian ada rentang usia dan rentang gaji dengan skor belanja yang disesuaikan dengan hasil dari transaksi ke 200 orang tersebut atau 200 responden tersebut. Nah, nanti kita akan gunakan data ini untuk memprediksi ketika ada inputan usia dan gaji, maka masuk ke dalam prediksi ya. Prediksinya akan masuk ke dalam skor belanja berapa. Nah, oke, yang pasti dari case ini itu kita akan menggunakan dua library yaitu Pandas dan Matplotlib untuk penggambaran grafik plotternya. Jadi seperti biasa import Pandas. Terus juga ada import Matplotlib. Oke. Nah, untuk library pertama yang kita gunakan adalah nearest neighbor. Jadi kalau kita lupa ya, kita bisa gunakan Google dengan Scikit. Jadi 6 algoritma ini merupakan algoritma yang kita bisa manfaatkan dari Scikit. Jadi Scikit misalnya ini nearest neighbor. Oke, di sini kita bisa ambil sampel untuk nah ini dia. Ya. Ini kita tinggal copy, terus kita tinggal paste ini untuk KNN ya. Kemudian yang berikutnya adalah decision tree. Jadi hampir sama, Scikit decision tree. Nah, di sini kita bisa ambil library yang standar digunakan. Oke, ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah library dari naive Bayes. Oke, ini yang bisa kita copy. Nah, kemudian yang keempat adalah support vector mesin. Oke, kita scroll dulu ya. Ini adalah library yang kita butuhkan. Nah,
Kemudian untuk library stochastic gradient descent, ya, SGD, sama kita bisa cari dari Google scikit stochastic gradient descent. Jadi semua penjelasan itu sudah ada penjelasannya ya di masing-masing page di scikit. Kalau untuk mau belajar teorinya, ini kita tinggal kupas dulu kodenya. Yang terakhir adalah neural network models, ya, NNM. Scikit neural network model. Oke, ini yang diimport itu MLP classifier. Oke, ini kita run dulu. Nah, setelah ini kita membutuhkan inputan data, jadi data yang berasal dari GitHub ini ya. Dari sini akan kita masukkan ke dalam sebuah variabel URL sama dengan, oke, yang ini sudah centang hijau, jadi udah fix, sudah oke, URL. Nah, yang kita masukkan adalah ini kita copy. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah kita coba untuk melakukan pembacaan data dengan menggunakan pandas ke dalam sebuah data frame ya. Jadi ini ada variabel df data frame pandas seperti biasa. Ini ada read CSV dengan variabel berupa URL. Berikutnya kita akan tes apakah datanya masuk. Kita bisa langsung run saja dan ini data sudah masuk, ada cuplikannya dengan menggunakan perintah head. Oke, di sel yang baru kita coba untuk melakukan training ya. Jadi ada dua variabel X dan Y, di mana variabel X ini kita ambil dari data frame usia dan gaji. Jadi ini usia, kemudian gaji. Ini gaji, kalau dia eksak kita copy aja ya, karena ini harus lengkap. Oke, gaji juta. Nah, ini kita kasih tanda siku. Oke, berikutnya adalah variabel Y. Nah, variabel ini kita masukkan skor belanja. Jadi skor belanja ya seperti ini. Dan kita coba untuk testing dulu. Kita tampilkan isi dari variabel X. Kita run dulu. Oke, hasil run ini menunjukkan bahwa variabel X telah berisikan dua kolom usia dan gaji dalam sebuah variabel. Oke, sekarang kita sudah siap untuk melakukan fitting ya, fitting. Jadi kita sel baru. Kemudian fitting ini akan dieksekusi oleh masing-masing algoritma. Jadi yang pertama adalah KNN ya. KNN. Saya buat sebuah variabel KNN, kemudian di sini kita panggil fungsinya adalah kneighbor classifier. Nah, jadi di sini banyak parameter ya, dari neighbor, weight dan seterusnya. Cuman kita tidak menggunakan custom parameter, kita menggunakan parameter defaultnya. Jadi di sini kalau default dia bernilai 5 untuk neighbor, weight itu uniform dan seterusnya. Oke, kemudian kita melakukan fungsi fitting. Yang di fit adalah variabel X dan Y. Oke. Nah, yang kedua, fitting yang kedua kita akan masuk ke decision tree. Jadi ini sebenarnya udah jadi template ya. Jadi kita tinggal kopas aja. Saya buat variabel baru dt deh. Oh, kalau yang ini pasti beda. Yang ini kita ambil decision tree classifier ya. Sama pun juga ini dia bisa di custom parameternya, cuman kita leave, kita tinggalkan dengan parameter kosong atau default ya. Kemudian ini saya ganti dengan dt. Oke, kemudian ini jadi yang dikopas deh.
Kemudian yang ketiga itu apa? Naive Bayes ya. Naive Bayes saya buat satu variabel NB, kemudian yang kita panggil adalah Gaussian NB. Oke, ini juga sama, ada parameternya yang bisa di custom. Kemudian kita langsung saja untuk fitting. Yang keempat adalah SVM. Ini saya buat variabel SVM sama dengan ini karena yang dipanggil adalah ini saya bedakan deh variabelnya SVMP dah. SVM dot SVC ya, SVC. Kemudian ini juga bisa berisi parameter, kita leave SVMP fit ya. Kemudian untuk yang kelima adalah stokastik ya, SGD. Saya buat variabel lagi di sini SGD. Kemudian yang kita panggil adalah SGD classifier. Oke, ini kita juga default. Kemudian SGD fit. Kemudian yang terakhir adalah neural network model. Nah, ini saya buat variabel NM yang kita panggil adalah MLP classifier. Oke, ini juga sama, kita tinggalkan secara default isi dari parameternya nnm.fit X dan Y. Oke, sekarang ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah semua kita fitting. Kita akan coba untuk eksekusi dulu. Oke, sudah centang hijau, berarti no problem. Oke. Selanjutnya di sel yang baru kita akan coba untuk membuat sebuah inputan usia dan inputan gaji. Jadi saya akan membuat satu variabel usia. Ini digunakan untuk melakukan prediksi ya. Usia input usia ini dalam tahun deh. Oke, seperti ini. Kemudian variabel usia itu karena integer harus kita konversi dulu. Jadi usia sama dengan int usia. Oke, ini sudah default. Kita bisa paste untuk variabel gaji. Sini gaji, terus ini gaji, ini dalam juta, ini gaji, dan ini gaji. Oke. Nah, berikutnya kita coba untuk mulai melakukan prediksi. Jadi yang pertama kita prediksi untuk K nearest ya. Jadi saya buat satu variabel baru, pred KNN sama dengan KNN dot predict. Predik yang kita predik variabel satu variabel ini seharusnya ada satu lagi variabel ya, data ini adalah kumpulan dari usia dan gaji yang tadi dimasukkan ya. Jadi ini hampir sama dengan yang kita train tadi, X-nya itu berupa usia dan gaji ya. Seperti ini. Oke, jadi sudah kita masukkan usia dan gaji dalam sebuah variabel data. Di sini kita hanya cukup untuk mengisikan komponen dari parameter itu berupa data. Oke, setelah itu setelah dipredik ya, maka kita bisa menampilkan hasilnya ya. Print ini KNN skor belanja rate-nya 1 sampai dengan 100. Kemudian yang ditampilkan adalah variabel pred KNN. Oke, ini sudah jadi template. Kita akan kopas untuk variabel yang lain. Oke, yang lain untuk algoritma yang kedua kita rubah dari KNN menjadi decision tree. Ini DT, kemudian ini adalah DT, kemudian ini juga kita ganti jadi DT.
Oke, yang ketiga adalah naive Bayes. Jadi ini NB, ini NB, ini NB, kemudian yang ini adalah NB. Yang keempat kita lanjut SVM, ini SVMP, terus ini SVM stringnya, ini variabelnya red SVM. Yang kelima adalah stokastik ya, SGD. Yang ini SGD, SGD, SGD. Oke, dan yang terakhir adalah neural network NNM, ini juga, dan ini adalah NNM. Oke. Nah, ini sudah cukup. Sekarang kita coba untuk run. Kita akan lihat, let's say misalnya usia itu kita isi dengan 30 dengan gaji 15 juta. Oke, oh sebentar, apa yang salah nih? Oke, seharusnya di sini, oh ini salah. Ini NNM. Udah, tolong lagi. Oke, kemudian di sini kita run lagi. Usia 30, gajinya 15 juta. Maka skor masing-masing untuk prediksi dari KNN adalah 6, kemudian decision tree 81, naive Bayes 6, ini sama keduanya ya antara K-nearest dengan naive Bayes. Kemudian SVM, stokastik, dan neural itu masing-masing bernilai 73, 35, dan 14. Oke, jadi kenapa di sini hasilnya berbeda, ya kan? Karena di sini kita tidak mengcustom parameternya, ya. Nanti kita akan coba lihat dari tampilan plotternya. Oke, sekarang kita beralih ke plotter. PLT scatter yang kita ambil sumbu X-nya itu dari data frame gaji. Gaji. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita ambil dari data frame skor belanja. Oke. Nah, kemudian, di sini sebenarnya akan menampilkan ke 200 sebaran data ke dalam sebuah plotter. Sekarang kita masukkan lagi untuk untuk yang diprediksikan dari masing-masing algoritma dengan sumbu X berupa inputan berupa gaji, jadi variabel gaji. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah hasil dari prediksi ya, skornya ya, skor belanjanya, jadi prediksi KNN. Oke, seperti ini. Ini kalau tergambar nanti sepertinya tidak akan bisa dibedakan karena sama ya. Jadi kita harus bedakan dengan warna ini. Oke, jadi di sini kita akan gunakan parameter color di sini. Color. Oke, untuk yang raw data 200 data kita gunakan warna silver. Kemudian untuk yang hasil prediksi K-nearest kita gunakan color misalnya red. Oke, di sini sudah template, kita bisa kopas. Yang kedua adalah decision tree DT, kemudian ini adalah green, kemudian ini adalah yang ketiga, naive Bayes. Misalnya warnanya blue. Kemudian yang keempat itu adalah SVM. Warnanya yellow.
Yang kelima itu SGD, warnanya adalah black. Yang kelima ini NM. Oke. Ini kita apa warnanya, red, green, blue, yellow, black, cyan lah, cyan. Oke, di sini coba kita run dan kita akan lihat di sini sebaran data. Ini yang silver 200 buah, ada 5 klaster, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara untuk plot dari hasil prediksi ini terbagi ternyata dalam 2 klaster. Yaitu tadi tuh, karena di sini deviasinya terlalu tinggi ya untuk hasil prediksi tanpa variabel. Ya, tanpa parameter tambahan di masing-masing algoritmanya. Jadi seperti contoh misalnya kita akan ambil misalnya untuk yang SVM ya, support vector machine. Oke, misalnya untuk support vector machine, kita coba untuk pelajari salah satu dari parameter yang tersedia. Nah, di sini ada kernel, degree, kernel. Kalau kita tidak menggunakan parameter, kernel defaultnya itu adalah RBF. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan kernel linear ya, linear. Kita kopas dulu. Jadi di sini kita bisa masukkan kernel linear seperti ini. Sekarang kita run lagi. Jadi khusus untuk yang SVM kita menggunakan kernel linear. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan inputan 30 ya, usia dan gaji 15, maka SVM tadi bernilai 73. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kernelnya itu linear yang tadi sudah kita masukkan. Jadi kita ini eksekusi lagi 30 15. 30 dan 15 dan kita lihat di SVM menjadi 6. Jadi parameter akan menentukan dari hasil prediksi. Untuk kesimpulan di video ini dengan perbandingan 6 algoritma klasifikasi yang masuk dalam kategori supervised learning. Oke, jadi mungkin cukup ini dulu pelajaran kita kali ini di video ini. Silakan subscribe bila kalian belum, atau like dan share video ini bila kalian suka, dan jumpa lagi nanti di video-video tutorial belajar online di edisi berikutnya. Bye-bye.